بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Taib jemaah sekalian, terakhir kita sampai ayat berapa? 116 sekarang. Terakhir kemarin 115. Kok tumben kita berhenti di tengah-tengah? Biasanya kita satu halaman kan ya? Surat Ali Imran ya? Oh ya, tayyib. Anak salah buka surat. Anak bukanya surat Al-Baqarah cuma. Tayyib, ahsantum, barakallahu fikum. Silakan buka surat Ali Imran ayat 116 sekarang ya. Halaman 65. Baik, sudah ketemu semua jemaah? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. وأولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. Baik jemaah, sebelum kita lanjut, ana ingin tanya ya. Di ayat ini ada berapa hukum bacaan idhar syafawi ya? Idhar syafawi jemaah ya. Ada berapa hukum bacaan idhar syafawi? Ada berapa? 3. Semuanya sepakat 3? 4 ya, ada yang 4 ya. Mari kita hitung ya. Ada yang 2. Oh, ada yang 2, Masya Allah. 2, 3, 4 ya. 1 mungkin? 3. Yang 3 angkat tangan. 2. Yang 2. Loh, gak jadi yang 2. Jadinya berapa? 3. Yang 4 tadi siapa? Atau gak jadi juga yang 4? Baik, yang pertama hum'a 1 ya. Yang kedua amwa. Yang ketiga humwa. Terus ada lagi enggak? Humfi, berarti ada 4 ya. Itu yang jawab 4 tadi ragu-ragu. Bener 4 enggak ya gitu ya.
Baik, ada 4 jemaah. Baik, kita lanjutkan. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha. Ayo 2 3. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Baik jemaah, di ayat ini ada berapa bacaan ikhfa haqiqi? Ayo silakan dihitung. Ada berapa bacaan ikhfa haqiqi? Berapa? 5. Ada yang 4 mungkin? Atau 6? Tidak ada. Semuanya sepakat 5. Baik, 1. Ya, yunfidi ma yunfiquna. Yang kedua, rihin fiha. Yang ketiga, qaumiyan zalamu. Yang keempat, anfusahum. Yang kelima, taib, anfusahum. Yang kedua. Taib, ada berapa jumlahnya huruf ikhfa haqiqi? Ada 15, sebutkan. Ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Baik. Kemudian kalimat ad-dunya, namanya bacaan apa ini? Kalau ada nun sukun bertemu huruf ya, nun, mim, wawu, ya, itu secara hukum dinamakan bacaan idgham bi ghunnah. Nah, di kalimat ad-dunya namanya bacaan apa ini? Idhar apa namanya? Idhar wajib atau idhar mutlaq, ya. Apa yang dinamakan idhar wajib atau idhar mutlaq? Yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kata. Ada berapa kalimat, ya, yang masuk kategori bacaan idhar mutlaq? Apa saja? Ad-dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Baik, ahsantum, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Baik jemaah, di ayat yang ke-118 ini ada berapa bacaan mad tabi'i? Ingat ya, di sini ada bacaan mad badalnya. Antum hitung yang bacaan mad tabi'i saja ada berapa? Nah, banyak ini ya. Ayo, ada yang sudah ketemu? Tadi sudah belas-belas gitu ngitungnya ya. Ayo. Berapa? 18. Baik, 18. Ada yang berbeda? 18 juga. Insyaallah banyak ini ya. 14. Oh, ini malah 14 nih. Antum berapa? Hah? 15. Baik. Ayo 17 16 belum ada yang nyebut ini 14, 15, 18, 17 Ayo sudah mentok ya. Mari kita buktikan jawabannya ini ada yang benar atau semuanya salah. 1 alladzina. Yang kedua nudi amanu. Yang ketiga la. Yang keempat tattakhidu. Yang kelima bita. Yang keenam mindu. Yang ketujuh la. Yang kedelapan lu. Yang kesembilan khobar. Kemudian yang ke-10 waddu. 11 ma. Terus 12 afwa. Terus 13 wama. 14 fi tukhfi. Kemudian 15 sudu. Kemudian bayanna. 16. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Sampai bayanna ini berapa tadi jumlahnya? Berapa? 16. Terus ada lagi enggak kira-kira? Kenapa? Iya, kalau A itu namanya bacaan mad. Ya, iya berarti ada berapa semuanya? 17. Ada yang benar? Nah. Terus kemudian di sini ada berapa bacaan mad badal? Apa yang dinamakan mad badal jemaah? Ya, mad tabi'i didahului oleh hamzah.
Ada berapa mad tabi'i yang didahului oleh hamzah di sini? Satu apa dua? Dua apa satu? Satu. Apa? Amanu. Ada lagi enggak kira-kira? Ya, satu. Barakallahu fikum ya. Terus antum coba carikan bacaan mad iwad. Khobala. Kalau misalkan antum lanjut, itu jadi bacaan apa? Idgham bi ghunna santum. Baik, kita lanjutkan ya. Habis ini mau ngitung apa lagi? Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ayo 2 3. Punya antum di kullihi, di situ ada tanda wakaf atau enggak? Apa? Jim. Thayyib. Wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Taib jamaah ya. Kita pernah belajar tentang istilah yang dinamakan mad silah ya. Mad silah itu ada berapa? Ada 2. Satu mad silah sughra atau mad silah saghira, yang kedua mad silah kubra. Nah, di sini coba antum carikan contoh bacaan mad silah ya. Ada enggak kira-kira? Taib. Jadi kalau antum lanjut tapi ya, bukan berhenti ya. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum. Namanya mad silah sughra ya. Baik. Di sini mana yang termasuk bacaan mad jaiz munfasil? Kalau ada lebih dari satu sebutkan semua ya. Mad jaiz munfasil. Ha. Terus ada lagi enggak? Kalau ulai namanya bacaan apa ini? Mad. Ya, kenapa mad wajib? Karena mad bertemu hamzah dalam satu kata. Mana yang termasuk contohnya mad jaiz munfasil? Qalu a. Ya, baik. Kalau amanna ada berapa bacaan di sini? Amanna ada berapa bacaan? Berapa? 2.
Yakin 2? Baik, ada 3. 1 mad badal, yang kedua ghunna musyaddada, yang ketiga matabi. Ahsantum. Ini satu kata tapi ya, ada 3 bacaan. Baik. Dari bacaan yang kita baca tadi, ada berapa bacaan mad arid lis-sukun? Sesuai yang kita berhenti tadi ya. Ada berapa bacaan mad arid lis-sukun? 2. 1 ya, minal ghair. Yang kedua bidzatis sudur. Berapa panjang bacaan mad arid lis-sukun? Ya, ahsantum, barakallahu fikum. Yang paling sempurna dibaca. Baik, kita lanjutkan. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Ayo 2 3. Ini di mushaf antum ada tanda wakufnya. Saudara, baik, kita lanjutkan kalau gitu ya. Ulangi lagi. Di biha ada tanda apa di situ? Qaf lam. Baik, kita berhenti di situ ya. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ayo 2 3. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Innallaha bima ya'maluna muhit. Baik, jamaah sekalian, di sini ada berapa bacaan dari hukum mim sukun? Pokoknya mim sukun ya. Ada berapa jemaah? Berapa? 4 5. Yo, ada yang 3 6 mungkin? Ada berapa? 5. Baik. Sebutkan di mana saja. Kumha ya, intam ya, 1 ya. Tadi kan ada yang jawab 4, ada yang jawab 5. Yang benar di berapa nanti? Tamsa 1, kumha 2, humwa 3, kumsa berapa ini? 4. Terus kumka 5. Terus berapa yang benar berarti? 6. Santum ya. Ya, 5 tambah 1 gitu ya. Kalau yang 4 tambah 2, benar semua insyaallah. Baik, kita lanjutkan. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ
Wallahu sami'un alim. Baik jemaah, kita lanjutkan materi kita pada malam hari ini. Ana pinjam bukunya satu ya. Ana lupa. Tinggalan. Pembahasan terakhir kemarin ya. Kalau di pertemuan sebelumnya ya, sebelum pertemuan kemarin kita telah membahas tentang masalah wakaf. Kemarin kita membahas tentang tidak. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tempat berhenti. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang tempat memulai. Di mana jemaah kita harus memulai kalau kita berhenti di tempat yang tidak ada tanda wakafnya? Ayo jemaah. Dari mana kita harus memulai bacaan kalau kita berhenti di tempat yang tidak ada tanda wakafnya? Melalui artinya. Kenapa? Dari mana kita mulainya? Dari kata yang pas ya. Kita memulai dari kata yang pas ya. Pas secara arti ya. Jadi kalau diartikan tidak ngawur ngidul gitu ya. Nah, contohnya kemarin sebentar. Halaman berapa kemarin? 80. Taib. Ya, kita buka dulu ya halaman 80 sampai 81 ya. Nah, di sini kita ambil contoh ya di surat An-Nisa 43 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini contoh wakaf yang qabih ya. Kalau kita berhenti tapi salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah ya. Kalau kita berhenti di as-shalah ini tidak boleh karena masuk kategori wakaf qabih. Tapi kita harus berhenti di wa antum sukaro. Nah, kalau misalkan ya coba kita cek ya kepanjangannya ya, An-Nisa ayat 43. Baik jemaah ya. An-Nisa 43 itu panjang ayatnya ya. Nah, perhatikan ya, ana bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Nah, kita boleh berhenti di sini ya. Tapi kalau kita berhenti di as-shalah tidak boleh. Kira-kira kalau antum berhenti di sini, antum memulainya dari mana? Kan setelahnya tidak ada tanda wakaf ya. Di sukaro tidak ada tanda wakafnya. Punya antum ada? Ada punya antum? Kalau punya anak enggak ada. Jadi los sampai hatta tahu tasilu. Nah, ketika kita berhenti di tempat yang seperti ini, dari mana kita mulainya? Nah, seandainya antum mengulangi misalkan wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Coba kita artikan ya. Ini kira-kira pas enggak? Ana berhenti tadi. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk ya. Terus ana ngulangin wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sedangkan antum mabuk sampai antum tahu apa yang antum ucapkan. Kira-kira artinya pas enggak kalau antum baca dari wa antum sukara? Enggak, harusnya dari mana? Dari la taqrabus salata wa antum sukara. Dari la taqrabus salata ngulanginnya. Maka itu namanya kita memulai dari kata yang pas. Agar pas gimana Ustaz? Antum mau enggak mau harus ngerti artinya. Kan tujuan utama dari antum membaca Quran itu adalah untuk mentadabburi isinya ya. Antum bagaimana bisa mengambil ibrah dari pelajaran yang terkandung di ayat itu?
Bagaimana antum bisa menambah keimanan sedangkan antum tidak ngerti yang antum baca? Maksudnya apa yang dibaca ini tidak ngerti? Bagaimana bisa menambah keimanan? Tidak mungkin. Orang yang imannya bertambah dengan membaca Al-Quran itu yang ngerti yang dibaca. Jadi dia faham ayat-ayat yang dibaca membahas tentang apa, gitu ya. Nah, kalau di sini tentang larangan sholat bagi orang yang mabuk. Ya, walaupun ada seorang dai ya, kebetulan tadi pagi ya, ana lihat di Instagram, nggak sengaja, ada seorang dai ditanya oleh jamaahnya, Ustaz, ketika kita sedang mabuk, terus kita tetap harus sholat. Padahal di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau kalian sedang mabuk sudah, nggak usah sholat ya. Mau sholat di mana? Dia nggak sadar ya, yang dibaca apa ya, menghadap kemana, punya wudhu atau enggak, bahkan dia nggak ingat tentang dirinya ya. Makanya la taqrabus sholata wa antum sukaro. Tapi ada orang yang mengatakan, wah kamu tetap harus sholat, malah kamu dosa kalau nggak sholat itu ya. Masya Allah ya. Jadi pentingnya faham itu seperti itu ya. Terus memahami ayat-ayat Al-Quran itu tentunya dengan penjelasan para ulama. Nggak bisa kita memahami semau kita ya, karena kita pintar bahasa Arab kemudian kita nih bisa, oh ini paham maksudnya begini, ini maksudnya begitu, tidak ya. Tetap kita harus merujuk pada kitab-kitab tafsir ya, karena itu akan lebih menyelamatkan kita dari kesalahan ya. Jadi jangan karena kita sudah pintar bahasa Arab kemudian kita dengan pedenya menafsirkan Al-Quran itu semau kita ya. Taib. Jadi itu salah satu contoh yang tidak pas ketika kita mulai. Oleh karena itu ketika antum berhenti di sebuah kata ya, walaupun berhentinya termasuk kategori waqaf hasan, kalau antum memulainya tidak dari kata yang pas, maka ibtida'nya bisa masuk kategori ibtida' yang qabih. Paham jemaah? Ya. Biar antum bisa memulai dari kata yang pas, mau tidak mau antum harus ngerti yang dibaca. Baik. Sekarang ana bacakan ayat yang biasa antum dengar ketika masuki bulan suci Ramadan ya. Apa ayatnya jemaah? Ya ayyuhalladzina, itu surat Al-Baqarah ayat 183 kalau enggak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Kita buka aja ya. Itu ada tanda wakafnya atau enggak? Ayat 183 kalau enggak salah. Betul jemaah ya? Ya. Perhatikan ya. Di tempat antum ya. Kalau punya anak ini satu ayat ini lost, enggak ada tanda wakafnya. Sama ya. Baik. Sekarang antum misalnya berhenti. Coba anak mau berhenti, ini termasuk wakaf qabi apa wakaf hasan ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzin. Ini wakaf apa namanya jemaah? Wakaf hasan apa wakaf qabih ini? Kenapa wakaf qabih? Coba antum artikan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang. Kira-kira ya, atas orang-orang yang ya. Berarti yang kira-kira ini menimbulkan pertanyaan atau enggak? Ya. Tapi kalau Anda berhenti misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di sini masuk wakaf apa ini? Wakaf hasan apa wakaf qabih? Oke, wakaf hasan. Terus kita mulainya dari mana? Ya, kata yang pas kira-kira dari mana? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau misalkan ana mulainya dari 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kira-kira ana termasuk memulai dari kata yang pas atau enggak? Enggak. Karena kalau antum artikan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apa maksudnya? Jadi kita mulai dari kata
yang pas. Paham sampai di sini jemaah? Jadi kalau antum ditanya, ketika antum berhenti di tempat yang tidak ada tanda wakafnya, dari mana antum memulai? Memulai dari kata yang pas. Maka tidak ada aturan harus 3 kata sebelumnya. Enggak mesti. Kalau 1 kata sebelumnya, kalau sudah pas ya sudah, antum bisa antum mulai ya. Ana carikan yang 1 kata sebelumnya ya. Sebentar. Ayat yang ke-185 ya. Ana bacakan, kalau punya ana di sini baru ada tanda wakaf di Wal Furqan, betul. Baik, ana bacakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ana berhenti di sini masuk kategori wakaf hasan apa wakaf qabih? Wakaf hasan. Baik. Udah benar berarti tanda berhentinya ya. Dari mana ana ngulangi? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ini memulai 1 kata sebelumnya sudah pas ya. Jadi antum boleh. Maka beberapa kata sebelum antum berhenti itu tidak menjadi tolak ukur. Jadi tolak ukurnya adalah ketika antum berhenti di tempat yang tidak ada tanda wakafnya, antum harus memulai lagi dari kata yang pas ya. Itu jawabannya ya. Tidak, kan ada orang jawaban. Memang ada orang yang ini mengatakan harus berhenti dari beberapa kata sebelumnya. Enggak, yang benar itu antum harus memulai dari kata yang paling pas. 1 kata dari kata yang antum berhenti ya sudah pas, sudah berarti dari situ boleh. Ustadz, kira-kira ada enggak kita berhenti tapi dari kata itu juga kita mulai? Bisa, ada. Anda carikan lagi ya, bentar. Harus nyari dulu ini ya. Karena tergantung antum mushaf yang antum pakai ya. Kalau mushaf yang antum pakai ada tanda wakafnya enggak masalah. Tapi kalau tidak ada tanda wakafnya, ada aturan mainnya. Ini masuk kategori al-waqfu wal ibtida. Seharusnya sesuai kaidah antum harus mengulangi. Sesuai kaidah ya. Berarti kalau antum baca kayak gitu berarti antum baca tidak sesuai kaidah. Ya, seperti itu kira-kira jawabannya. Apakah berdosa Ustaz? Ya. Kalau ditanya berdosanya Allah Ta'ala alam ya, kemungkinan enggak, hanya saja antum membaca Al-Quran tidak sesuai kaidah. Ketika sudah tidak sesuai kaidah, maka antum pastinya telah meninggalkan sebuah keutamaan dalam membaca. Jadi kalau ada yang lebih baik, kenapa antum tidak pilih yang lebih baik gitu kan ya. Baik. Allah Ta'ala alam ya. Bentar, anda carikan yang antum berhenti di kalimat itu terus bisa ngulangi dari situ. Susah tapi nyarinya. Ya, bentar. Yang banyak itu mesti 1 kata sebelumnya ya, itu banyak. Tapi kalau pas di tempat yang antum berhenti mungkin ada, tapi harus nyari ya. Baik, kita lanjutkan sebentar ya. Di halaman 82 ya. Ini kita murojaah kembali. Ini sebetulnya sudah dibahas ya dulu ya. Sudah dibahas tentang tanda-tanda wakaf dalam Al-Qur'an. Ketika antum membaca Al-Qur'an ya, itu antum akan menemukan tanda-tanda seperti yang ada di halaman 82 bagian bawah. Pertama, tanda mim tiduran ya. Karena ada mim yang
tulisannya kayak gini ya. Nah, jadi ada mim tiduran gini ya. Ada mim yang kayak gini. Bedanya apa? Kalau mim yang tertulis tiduran kayak gitu itu tandanya waqaf lazim ya. Jadi antum harus berhenti secara aturan. Kalau mim yang tulisannya berdiri kayak gini itu biasanya tanda bacaan iqlab biasanya sama tanda bacaan dengung ya. Kemudian qaf lam nyambung itu namanya kepanjangannya al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Pertanyaannya, kalau ada tanda qaf lam terus antum tidak berhenti, antum lanjut, boleh atau tidak? Boleh, hanya saja antum telah meninggalkan keutamaan. Karena yang lebih baik kalau ada tanda qaf lam itu antum lebih baik berhenti. Jim. Nah, kalau jim ini kepanjangannya adalah jawazul waqfi wa jawazul wasri. Boleh berhenti, boleh lanjut. Artinya, kalau antum baca Quran kemudian ada tanda jim itu tidak ada yang lebih utama. Mau antum lanjut, mau antum berhenti itu sama saja. Tidak ada yang lebih utama. Bawahnya shad lam ya. Kepanjangannya al-waslu aula ya, al-waslu aula. Artinya ketika antum lanjut lebih baik. Pertanyaannya lagi, kalau antum berhenti di kalimat yang ada tanda shad lamnya boleh atau tidak? Boleh, tapi kalau seandainya antum lanjut itu lebih baik. Kemudian lam alif ya. Lam alif itu maksudnya adalah mamnu'ul waqfi, dilarang berhenti. Jadi kalau ada tanda lam alif antum enggak boleh berhenti ya. Itu sama dengan tanda es merah silang kalau di rambu-rambu lalu lintas. Berarti antum dilarang berhenti. Kalau berhenti antum nanti kendaraannya digeret nanti ya. Nah, jadi kalau ada lam alif berarti antum tidak boleh berhenti, mamnu'ul waqfi. Kemudian titik 3 namanya waqaf apa jemaah? Nah, ini kita sudah belajar di depan ini. Namanya waqaf mu'anaqah. Lupa jemaah. Namanya waqaf mu'anaqah. Maksudnya gimana? Berhenti di salah satu titik 3. Kalau antum sudah berhenti di titik 3 yang pertama, berarti titik 3 yang kedua antum harus lanjut. Kalau di titik 3 yang pertama antum berhenti lanjut, berarti di titik 2 yang ketiga, titik 3 yang kedua berarti antum harus. Contohnya ada di awal surat Al-Baqarah. Buka semuanya ya. Ayat yang kedua. Di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi, ya di situ ada titik 3. Betul ya, Mas? Nah, antum boleh baca kayak gini. Dzalikal kitabu la raib. Tapi kalau di sini berhenti di fihi antum harus lanjut. Fihi hudan lil muttaqin. Atau antum baca kayak biasanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berarti cara bacanya ada 2. Antum boleh berhenti di la raib atau boleh berhenti di fi. Ustaz, kalau berhenti di dua-duanya boleh atau tidak? Enggak boleh, karena aturannya antum harus berhenti di salah satu. Kalau antum enggak mau berhenti di titik 2 yang kedua, berarti antum harus berhenti di titik 3 yang pertama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi aturannya seperti itu. Setiap antum bertemu dengan titik 3, maka antum harus berhenti di salah satu dari titik 3 tadi. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Itu adalah tanda-tanda waqaf yang biasa ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian kalau antum berhenti di kalimat yang tidak ada tanda waqaf yang tertulis di sini, itu berarti antum masuk ya ke dalam teori al-waqfu wal ibtida. Kemungkinannya ada 2. Bisa namanya waqaf qabih, bisa namanya waqaf hasan. Mulainya juga demikian, bisa ibtida qabih, bisa ibtida hasan. Kalau waqaf qabih berarti antum berhenti di kata yang tidak pas. Kalau diartikan artinya enggak karuan. Orang yang mendengarkan masih bertanya-tanya, maksudnya apa gitu kan ya. Kalau waqaf hasan antum berhenti di kata yang pas. Artinya kalau antum berhenti di situ orang yang mendengarkan tidak mungkin
tanya. Pun demikian ketika antum mulai ya. Kalau ketika antum mulai, ketika diartikan menimbulkan pertanyaan, ini maksudnya gimana ini ya? Berarti antum memulai dari kata yang tidak pas. Jadi ingat, pelajaran hari ini adalah ketika antum harus memulai setelah antum berhenti di tempat yang tidak ada tanda wakafnya, antum harus memulai dari kata yang pas, itu kuncinya ya. Baik. Sudah isya jemaah ya. Kita cukupkan, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah an-nabr ya. Antum baca dulu ya. Ustaz, nabr itu apa? Nabr itu adalah membaca dengan tekanan yang tekanannya itu melebihi tasdid pada biasanya. Ketika antum membaca huruf-huruf bertasdid itu kan ditekan kan ya. Nah, tapi yang masuk kategori bacaan nabr ini tekanannya lebih ya. Jadi harus lebih ditekan lagi. Insyaallah lebih detailnya nanti kita akan belajar pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.